Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 terkait pengadaan laptop. Pengadaan laptop Chromebook yang disiapkan dari grup WA Mas Menteri itu diduga menimbulkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah. Campur tangan Nadiem Makarim dalam skandal proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah semakin menguat. Usai Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 mantan anak buahnya sebagai tersangka. Nadiem kian terpojok kala penyidik menemukan bukti grup percakapan bila proyek Chromebook sudah diijon 2 bulan sebelum mantan bos Gojek itu resmi ditunjuk Joko Widodo menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Akankah bukti-bukti ini akan menguak kong kali kong proyek yang merugikan negara 1,98 triliun rupiah itu? Kalau itu yang terjadi, di mana adanya satu percakapan yang mengarahkan oleh yang bersangkutan kepada misalnya para panitia pengadaan proyek tadi itu, maka itu harus didalami lebih lanjut gitu ya. Diminta pertanggungjawaban dan menjadi bukti permulaan yang cukup kuat. Tetapi kan dalam KUHP itu bukti tidak hanya sekedar surat kan gitu atau cetakan dari alat bukti elektronik, misalnya dalam bentuk ini adalah perbincangan melalui WhatsApp group gitu. Tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain, misalnya saksi gitu. Program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi rupanya sudah direncanakan oleh Nadiem Makarim jauh sebelum menduduki kursi kabinet, tepatnya sekitar pertengahan Agustus 2019. Proyek dibahas di dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang hanya beranggotakan Nadiem Makarim, Juristan, dan Fiona Handayani. 2 bulan berselang, pada 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim resmi menjabat menteri. Ia tak ketinggalan mengajak orang-orang kepercayaannya, Juristan dan Fiona Handayani bergabung menjadi staf khusus menteri. JS, selaku staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbud Ristek. Kejaksaan Agung telah menetapkan Juristan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulasyah sebagai tersangka. Sri Wahyuningsi dan Mulasyah langsung ditahan, sementara Ibrahim Arif menjalani tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis. Adapun Juristan hingga kini masih buron. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
Penyidik pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dan diduga penyebab kerugian negara 1,98 triliun rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Dalam lampiran peraturan itu, spesifikasi teknis sudah dipatok menggunakan Chrome OS. Hal ini dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan dan diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 1,98 triliun rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Penyidik sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka. Dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi, kurang lebih 120 saksi dan juga 4 ahli. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Direktur Penyidikan Jampitsus Nur Cahyo Jungkung Madio menjelaskan, pada Februari 2020, Nadiem
yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan program Google for Education yang menggunakan perangkat Chromebook. Dari beberapa kali pertemuan, Nadiem dan Google menyepakati bahwa produk Google, yakni Chrome OS dan Chrome Device Management, akan dijadikan dasar proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi rupanya sudah direncanakan oleh Nadiem Makarim jauh sebelum menduduki kursi kabinet, tepatnya sekitar pertengahan Agustus 2019. Proyek dibahas di dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang hanya beranggotakan Nadiem Makarim, Juristan, dan Fiona Handayani. Tak butuh waktu lama, eksekusi rencana proyek Chromebook di Kemendikbudristek pun bergulir. Atas perintah Nadiem, Juristan meminta Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Menengah Pertama Mulad Syah, dan Ibrahim Arif selaku konsultan agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan sistem operasi Chrome milik raksasa teknologi Google. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar. Yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Nadiem Makarim ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019, banyak yang menyambutnya sebagai simbol harapan baru dan teladan bagi dunia pendidikan Indonesia. Saat itu Nadiem dikenal sebagai sosok milenial berpendidikan tinggi yang menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Namun, ironisnya, pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penyidik pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP
nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Melihat pengungkapan kasus ini Kejaksaan Agung luar biasa. Artinya disasar dari yang kecil. Oh, direktur SD, direktur SMP, kemudian stafnya dan sebagainya. Baru staf ini paling tidak kan menyangkut bahwa ini adalah anjuran dari Pak Nadiem. Kan gitu kan. Pak Nadiem yang memerintahkan kan melihat kalau berbagai kasus yang dicerahkan dari penerangan kejaksaan itu sudah demikian rigid perannya. Lah, pertanyaannya, Pak Nadiem berani menabrak aturan, berani memberikan perintah itu. Pak Nadiem diperintah siapa? Oleh siapa? Pengaruh siapa? Dalam pengadaan ini tampaknya ada relasi kuasa. Kalau kita melihat sosok Nadiem, itu sosok anak muda, sosok yang tadi jujur, orang kaya, pintar dan sebagainya. Kayaknya agak tidak mungkin. Oleh karena itu, saya nyatakan di sini, harusnya nanti Pak Nadiem harus juga membuka diri bahwa relasi kuasa yang terjadi di atasnya, siapa yang memberikan pengaruh pengadaan terhadap Chromebook tersebut. Yang karena dalam hal pengadaan ini, kalau nggak salah di Litbang nyatakan tidak baik, sehingga harus dialihkan kan itu. Tapi kenapa sampai melakukan suatu dalam petik melanggar aturan? Siapa di atas Pak Nadiem? Siapa yang memberikan suatu pengaruh? Siapa yang memberikan anjuran? Ini suatu yang luar biasa. Karena kalau kita nanti Pak Nadiem, berarti kan Pak Nadiem nggak salah, tapi implementasinya salah. Dalam implementasi. Nah, ini Mbak, saya kira nanti harus berkembang sampai sana. Pak Nadiem jangan jadikan bempel, tapi harus membuka terhadap pengaruh-pengaruh di atas yang terhadap kasus ini. Kebenaran material itu adalah kebenaran-kebenarannya. Oleh karena itu, kita nanti, saya kira PPATK juga melihat bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran kaitannya pengadaan Chromebook, duit itu larinya kemana? Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan keterkaitan investasi Google dalam kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2023, khususnya proyek pengadaan laptop Chromebook. Termasuk pula menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang masih tersembunyi di balik kasus ini. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021
tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Integritas nomor 1. Terakhir di bawah Mas Menteri. Insyaallah. Penyidik mengaku tengah menelisik kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim, termasuk adanya investasi dari Google ke Gojek. Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, ya, bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS. Yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Ijon, pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah ini pun memantik tanya. Bagaimana bisa pembahasan proyek terjadi sebelum seseorang resmi menjabat menteri? Benarkah lantaran politik balas budi? Mungkin saja ada pola-pola seperti itu ya, bahwa ada semacam komitmen awal gitu ya. Dan itu seringkali kita mendengar rumor ya, politik balas jasa, politik kompensasi gitu ya. Tetapi kalau ini bisa terbukti gitu ya, kalau ini terbukti maka ya ini akan satu hal yang sangat-sangat membahayakan gitu ya. Misalnya yang paling sederhana, misalnya dari konstruksi hukum, siapa provider PT Jirex ini misalnya? Ya kan, mengapa misalnya PT ini, apakah misalnya katakanlah tendernya sudah benar? Atau jangan-jangan, ya ini kan pertanyaan standar sebagai seorang katakan analis hukum. Mengapa misalnya Nadiem mengatakan jujur? Apakah jangan-jangan dia ada aktor-aktor lain lagi yang lebih tinggi dari dia sehingga program ini tetap jalan? Padahal kalau menurut penyidik katanya sudah ada pada saat itu Chromebook ini tidak cocok dengan karakter daripada Indonesia. Nanti mungkin Mas Jejen lebih ini. Bukan persoalan Chromebook atau Microsoft-nya bagi saya. Tapi? Bagi saya lebih kepada apakah misalnya yang dipertanyakan oleh publik juga, harga yang dikeluarkan oleh kementerian itu logis. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Katanya kan 10 juta, kemudian diklarifikasi oleh Bang Nadiem, Mas Nadiem 6 juta. Kemudian netizen bilang, ini cuma 1,6 juta kalau di pasaran gitu. Nah saya kira problemnya di situ. Pilihannya pada Chromebook atau OS lain itu menjadi tidak masalah ketika variabel-variabel harga misalnya kan di situ. Saya kira yang dimaksud kerugian adalah di situ poinnya. Karena ini kan 1,1 juta Chromebook gitu. Lumayan signifikan sekali gitu. Kebenaran material itu ada kebenaran-benarnya. Oleh karena itu
kita nanti saya kira PPATK juga akan melihat bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran kaitannya pengadaan produk, duit itu larinya kemana? Apakah hanya kepada tokoh orang-orang yang sudah ditentukan? Apakah pada lari ke orang tertentu? Apakah kepada kelompok tertentu? Ini saya kira harus juga dijelaskan nanti. Makanya dalam hal seperti ini, dalam pengungkapan perkara, Mbak, kemarin yang dikunci itu adalah direktur-direktur akan membuka bahwa ini adalah perintah Pak Nadiem. Nah, sekarang dalam pembukaan ini, pemeriksaan Pak Nadiem di dalam suatu persidangan ini harus membuka diri juga bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, ada relasi kuasa di atasnya yang melakukan bahwa terpaksa melakukan pelanggaran rembuk itu ada seperti itu. Karena kalau kita lihat, Mbak, nggak mungkin dalam suatu pengadaan perguruan tinggi tanpa biro perencanaan, tanpa biro pengadaan. Itu kalau kita lihat press release Kejagung itu kan seolah menteri, kemudian pada direktur-direktur. Nah, sistem pengadaan ini seolah-olah diterjang tanpa ada suatu sistem yang ada. Apakah seperti itu pengadaan dengan 1,9 triliun? Ini jadi problem besar. Apakah itu suatu pengadaan yang dilakukan di pemerintah Indonesia ini? Perpresnya jelas, perpres pengadaan jelas. Itu harus rigid, Mbak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya kira nanti PPATK harus memberikan suatu support data, informasi data, dana 19 kerugian yang ditimbulkan itu larinya kemana. Kejagung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbudristek. Namun setelah keluar dari gedung Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, Nadiem Makarim terlihat berteriak dan membantah keras tuduhan yang ditujukan kepadanya. Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukumnya? Saya Prita Zeka pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, ditetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Saat dibawa, Nadiem membantah diri terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023. Pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar.
yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kebenaran material itu ada kebenaran sebenarnya. Oleh karena itu, kita nanti, saya kira PPATK juga akan melihat bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran kaitannya pengadaan perombu, duit itu larinya kemana? Apakah hanya kepada tokoh orang-orang yang sudah ditentukan? Apakah pada lari ke orang tertentu? Apakah kepada kelompok tertentu? Ini saya kira harus juga dijelaskan nanti. Makanya dalam hal seperti ini, dalam pengungkapan perkara, Mbak, kemarin yang dikunci itu adalah direktur-direktur akan membuka bahwa ini adalah perintah Pak Nadiem. Nah, sekarang dalam pembukaan ini, pemeriksaan Pak Nadiem di dalam suatu persidangan ini harus membuka diri juga bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, ada relasi kuasa di atasnya yang melakukan bahwa terpaksa melakukan pelanggaran Prembuk itu ada seperti itu. Karena kalau kita lihat, Mbak, nggak mungkin dalam suatu pengadaan perguruan tinggi tanpa biro perencanaan, tanpa biro pengadaan. Itu kalau kita lihat press release Kejagung itu kan seolah menteri, kemudian pada direktur-direktur. Nah, sistem pengadaan ini seolah-olah diterjang tanpa ada suatu sistem yang ada. Apakah seperti itu pengadaan dengan 1,9 triliun? Ini jadi problem besar. Apakah itu suatu pengadaan yang dilakukan di pemerintah Indonesia ini? Perpresnya jelas, perpres pengadaan jelas. Itu harus rigid, Mbak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya kira nanti PPATK harus memberikan suatu support data, informasi data, dana 19 kerugian yang ditimbulkan itu larinya kemana? DS selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019 bersama-sama dengan NAM Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Korten yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Sudah ditentukan bahwa Pak Nadiem suatu saat kok jadi menteri. Jadi sebelum jadi menteri sudah ada persiapan. Lah, sekarang pertanyaan, siapa yang menjanjikan pada waktu itu Pak Nadiem menjadi menteri? Lah, ini saya kira relasi kuasa ke atas ini yang belum terbuka. Kalau relasi kuasa ke bawah kepada direktur PAUD, direktur SD, direktur sudah terbuka. Tapi relasi ke atas ini yang saya kira menjadikan bahwa sebagai sinyal bahwa Pak Nadiem itu tidak sendiri, itu adalah sebelum jadi menteri sudah ada perencanaan. Berarti ada suatu pengharapan ke depan Pak Nadiem jadi menteri. Sekarang pertanyaan, siapa yang memberikan Pak Nadiem jadi menteri? Nah, ini saya kira yang nanti menjadikan kunci untuk membuka kotak Pandora yang lebar bahwa ini perkara ini bisa kemana-mana. Kejaksaan Agung telah menetapkan Juristan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulacah sebagai tersangka. Sri Wahyuningsi dan Mulacah langsung ditahan, sementara Ibrahim Arif menjalani tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis. Adapun Juristan hingga kini masih buron. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim.